Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar, bab 3, lihat sekitar, part 2. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Bahas bahasa. Kita akan mempelajari paragraf argumentasi. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, kalian perlu menyebutkan alasan atau penyebab kalian berpendapat demikian. Makin kuat alasan atau didukung oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuat pula pendapat kalian. Pernyataan yang kalian sampaikan itu disebut argumentasi. Jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, paragraf yang kalian tulis disebut paragraf argumentasi. Menurut KBBI, argumentasi artinya alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini penulis kepada pembaca. Menurut Wiyanto 2012. Dalam menulis paragraf argumentasi, penulis bertujuan agar pembaca memahami dan atau menyetujui pendapatnya. Penulis perlu menjabarkan ide pokok berupa pandangan, ulasan, atau pendapatnya mengenai suatu topik dengan jelas. Penulis juga perlu menyertakan alasan, bukti, data, dan lain-lainnya untuk mendukung pendapatnya tersebut. Adapun ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. Ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain, menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Misalnya, menurutku, aku tidak setuju karena, Betul sekali, aku setuju. Aku sependapat denganmu karena, Nah, kalian bisa menggunakan kata-kata seperti itu ya. Lanjut kegiatan menulis. Tuliskan pendapat kalian dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Mengapa? Jawabannya, seharusnya Rudi tetap berhenti sampai rambu lalu lintas berwarna hijau meski jalanan sepi, karena apa yang dilakukan Rudi dapat membahayakan pengendara lainnya dan dirinya sendiri. 2. Bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor dengan menegur Rudi sudah benar. Tetapi ada juga pelanggaran yang dilakukan pengendara motor, yaitu dia tidak menggunakan helm. Tindakan tersebut melanggar peraturan dalam berkendara. Nah, dengan menulis pendapat tentang kejadian yang dialami Rudi, kalian berlatih menyampaikan argumentasi. Kegiatan menyimak. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian simak cerita berikut ini, jauh dan dekat. Ada banyak cara orang bepergian. Paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki. Namun, untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membutuhkan kendaraan. Dengan demikian, perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Kendaraan juga disebut alat transportasi.
Berdasarkan tenaga penggeraknya, kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin antara lain mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan kereta api. Sementara itu, delman, gerobak, kereta kuda digerakkan oleh hewan, sedangkan sepeda digerakkan oleh kaki pengendaranya. Menariknya, orang-orang juga mengendarai hewan secara langsung, tidak duduk di atas kereta atau gerobak yang ditarik hewan. Hewan yang dijadikan tunggangan ataupun sebagai penarik kereta biasanya memiliki kelebihan seperti kuat berjalan jauh, kuat membawa beban, atau mampu berlari kencang. Mungkin kalian sudah tahu kuda, sapi, atau kerbau dijadikan tunggangan ataupun penarik kereta. Di negara lain, orang-orang juga menaiki keledai, unta, bahkan gajah. Berdasarkan tempat pemakaiannya, ada kendaraan yang digunakan di daratan, di perairan, dan di udara. Kendaraan darat misalnya sepeda, mobil, truk, kereta api, atau hewan seperti kuda dan unta. Di sebagian daerah yang memiliki banyak sungai, bepergian lewat air terkadang lebih disukai. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang di sana yang tetap memilih lewat sungai. Alat transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. Kapal yang berukuran besar bahkan bisa mengarungi lautan. Ada dua jenis kendaraan yang mampu melintas di udara. Ada helikopter dan pesawat terbang, kecil ataupun besar. Ada pula kendaraan yang sampai ke luar angkasa, disebut pesawat luar angkasa. Kegiatan berdiskusi. 1. Mendiskusikan bacaan. Setelah membaca teks jauh dan dekat, berdiskusilah membahas topik kendaraan. Sebelum berdiskusi, kalian boleh mencari sumber bacaan lain tentang kendaraan. Saat berdiskusi, acungkan jari untuk meminta giliran. Berbicaralah setelah dipersilahkan guru. Poin A. Apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut? Adakah yang sama? Jawabannya adalah alat transportasi di sungai yaitu rakit atau getek, sampan, perahu, dan jukung. Sedangkan alat transportasi di laut yaitu kapal feri, kapal penumpang, kapal barang, kapal penangkap ikan, kapal tanker, dan perahu. Adakah yang sama? Ada ya, yaitu perahu atau kapal. Poin B, tahukah kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Apa yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Dokar merupakan kendaraan tradisional beroda dua yang ditarik kuda. Pengemudi dokar disebut kusir yang menggunakan atau memakai pakaian tradisional. Poin C. Di sebagian daerah, perahu disebut sampan. Apa sebutan untuk perahu di daerah kalian? Nah, jika di sini, perahu disebut juga dengan sampan, yaitu perahu yang sederhana. Poin D. Menurut kalian, mengapa ada begitu banyak jenis kendaraan? Menurut saya, kendaraan ada begitu banyak jenisnya karena tiap kendaraan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, baik itu transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara. Sekarang kita lanjutkan ya. Nomor 2, pilih kendaraan. Untuk kegiatan berikut ini, kalian perlu membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Setiap kelompok memilih satu moda transportasi di antara 4 yang disediakan. Satu moda transportasi hanya boleh dipilih oleh satu kelompok.
Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Misalnya, kelompok darat memilih mobil, kelompok laut memilih perahu cepat, kelompok udara memilih pesawat terbang, dan kelompok hewan memilih unta. Tentu saja kalian boleh mengusulkan kendaraan lain di kelompok kalian. Nah, sesuai pilihan kelompok masing-masing ya. Selamat berdiskusi. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Seberapa cepat kendaraan itu bisa berjalan, apa keuntungan menggunakan kendaraan tersebut, apa kekurangannya. Pembahasannya: 1. Mobil. Kecepatan di antara 60 sampai 100 km per jam. Keuntungannya dapat sampai langsung ke tempat tujuan, dapat berjalan dengan kecepatan tinggi, dapat membawa barang yang jumlahnya cukup banyak, dan dapat berhenti sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pengendara. Kekurangannya terkena macet di perjalanan dan bising di perjalanan. 2. Kapal. Kecepatan di antara 21 knot atau setara 40 km per jam. Keuntungannya, biaya relatif lebih murah, polusi rendah, lebih hemat biaya, dapat melakukan pengiriman barang dalam jumlah besar dan menjangkau antar pulau. Kekurangannya, memerlukan waktu lama untuk sampai ke tujuan. Perjalanan bergantung cuaca. 3. Pesawat. Kecepatan di antara 700 sampai 800 km per jam. Keuntungannya, hemat waktu karena waktu tempuh jauh lebih singkat dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Kekurangannya, biaya mahal dan perjalanan bergantung cuaca. Kemudian, tuliskan hasil diskusi tersebut dan presentasikan ke depan kelas secara bergiliran.